Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wabarakatuh. wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di kelas Tasim Privat bersama tim Sobat Ngaji. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali. Di sini sudah ada Ibu Sri, Ibu Ratna, dan juga Pak Ustadz ya. Bagaimana kabarnya nih Ibu-ibu semua dan Pak Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan selalu diberikan Cuaca kesehatan. cerah. Dan jika kurang fit, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali dan bisa beraktivitas kembali. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua untuk pertemuan malam ini untuk melanjutkan modul sebelumnya ya, yaitu di modul D. Masya Allah untuk tahsin satunya insya Allah kita akan tamatkan di modul D-nya. Dan kira-kira apakah sudah ada yang ngeprint modulnya Ibu? Ada yang sudah di-print? Sempat nih, belum sempat ngeprint nih. Iya. Insya Allah. Oke, ada yang sudah, ada juga yang belum ya. Tidak apa-apa. Nanti bisa lihat di handphonenya saja seperti itu. Baik, kalau begitu untuk mengefektifkan waktu ibu-ibu semua dan insya Allah peserta yang lainnya pun akan agar segera menyusul bergabung bersama kami untuk menyimak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kurniawan untuk malam hari ini ya. Dan beliau sudah bergabung nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sepertinya Ustadz pun sudah siap nih ibu-ibu semua ya. Oke, kalau begitu mangga dipersiapkan untuk segala sesuatunya, baik itu catatan serta modulnya. Insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat, saya silakan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, penuh dada ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, di sini masih ibu-ibu ya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Ibu Lulu dan juga ada Ibu Sri. Ya, gimana Ibu? Ibu sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya Ibu ya, alhamdulillah. Nah, di sini juga udah baru bergabung juga Ibu Rena. Halo Ibu Rena, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Lalu juga ada Ibu Sri ya, Ibu sehat Ibu? Nah, Ibu Sri nggak ada suaranya ya. Ya mudah-mudahan semua yang hadir ini pada malam hari ini Allah berikan kesehatan selalu ya Ibu ya, untuk dijadikan sebagai catatan amal soleh ya, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sibukkan para malaikat dengan catatan-catatan amal soleh yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberat kita di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Ibu dan ibu-ibu yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, udah ada bocoran malam hari ini kita akan mengkaji tasin model keberapa Ibu? Modul D. Model D ya, berarti sudah masuk model terakhir nih ya.
ya. Dari mulai model A, model B, model C, terakhir dan sekarang masuk ke model D, ya. Jadi sama Teh Syifa, PDF materinya sudah sampai di ibu-ibu? Sudah, Sudah. tapi belum Nah, sempat print nih. ada yang belum sempat ngeprint, ya nggak apa-apa. Nanti juga saya share kok ya di layar handphone ataupun layar laptop ataupun layar komputernya, ya. Nah, di sini apa namanya? Sebelum ke materi yang akan kita bahas, ibu-ibu ya, saya akan share dulu dan juga pastinya akan murojaah ya, akan murojaah beberapa pembahasan yang telah kita lewati bersama, ibu bapak ya. Ya, sambil menunggu ya. Nah, di sini kita akan mulai murojaah dari mulai tasin model yang pertama ya, atau modul A. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, kita akan membahas tasin 1 modul yang ke D ya. Di sini secara judul bisa dibaca sama ibu-ibu sekalian. Di sini hukum alif lam dan huruf ya. Huruf apa? Huruf fawatihus suwar ya, mudah dan praktis untuk ya. Di sini ya, kita akan membahas tentang hukum alif lam dan juga huruf fawatihus suwar. Namun sebelum ke pembahasan pokok ya, supaya kan kita libur dulu seminggu ini Bu ya, kemarin ya. Ya, Ya, Bu. ada yang murojaah nggak Bu? Rutin murojaah baik itu lewat tilawah atau baca-baca sendiri selama seminggu ini ada? Ya, baca Al-Quran, Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang penting baca aja dulu Bu ya. Itu juga bisa mengingatkan atau menguatkan apa namanya, materi tentang tasin kita yang sudah kita pelajari sama-sama. Ya, kita mulai dengan tasin 1 model atau modul A. Coba itu membahas tentang apa ibu-ibu? Tentang mat Mat wajib. Tobi'i. Mat Tobi'i, mat wajib. Nih, ada yang nggak sinkron Mat nih. Tobi'i. Mat dua harokat. Madu harokat. Oh, madu harokat. Ini dengan Bapak siapa ya? Namanya masih 1, 2, 3, Pak? Hari Hari ya? Junaidi, Ustaz. Ya? Hari Junaidi. Oh, Pak Hari. Ya. Mohon dirubah dulu Pak nickname-nya ya, supaya saya tidak salah baca lagi ya. Oh iya, Nah, tadi. makasih Pak ya. Ya, di modul A ya kita sudah membahas tentang mad tobi'i. Nah, mad tobi'i itu panjangnya berapa harokat, Ibu? 2 harokat. Dua. 2 harokat, bukan 2 rokaat, Bu. 2 harokat. Kalau 2 rokaat kepanjangan ya. Nah, 2 harokat ya. Masih ingat, Bu? Apa namanya? Rumusnya? Coba. 3, 2, 2. 2. 2. Wah, luar biasa ya, udah pada ingat. 3, 2, 2. Nah, 3-nya apa Bu? 3-nya? Fathah. Ketemu alif. Iya. Nah, di sini kita sekaligus akan merubah sedikit apa namanya ya, metode dari rumusnya ya. Jadi ketika kita mengawali dari rumus ini, yang disebutkan adalah harokatnya dulu Bu ya. Jadi 3 itu 3 fathah ya. Oh. Nah, ya. Lalu 2 kasroh, 2 kasroh. 2 Fathah. koma. 2 koma. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 fathah, 2 fathah, maaf, 3 fathah, 2 kasroh dan 2 dhammah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke apa namanya, tanda yang disebutkannya ya. Nah, baru masuk ke tanda yang disebutkannya. Nah, tanda disebutkannya baru apa tadi Bu? Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. Fathah berdiri dan Ketemu Alif alif, bengkok. lalu fathah Fathah ketemu alif bengkok. Bengkok ketemu. bengkok dan fathah Fathah berdiri. berdiri. terus yang kedua Kasroh Kasroh ketemu bertemu ya dengan sukun. Ya sukun. ya sukun.
Iya, Kasroh kasroh berdiri. Kasroh berdiri. berdiri. Lalu domahnya? Domah Domah bertemu ketemu wawu wawu sukun sukun. dan domah 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 terbalik. terbalik. Betul. Wah, pada pinter ya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Berarti nempel bener ya ketika membahas tentang mad dua Mad harokat atau tabi'i. mad tabi'i. Coba. Karena sudah nempel, kita ulang ya dengan tidak apa namanya? Melihat. Nah, saya tutup ya. Dimulai dari Ibu Lulu. Coba sebutkan rumusnya, Bu. 3, 2, 2. Hmm. 3 fathah, fathah, fathah. 2 kasroh, kasroh. Hmm. 2 domah, domah. Ya. 3 fathah bertemu dengan alif. Kemudian fathah bertemu dengan alif bengkok dan fathah berdiri. Ya. Kasroh bertemu dengan ya sukun dan Hmm. kasroh berdiri. Hmm. Domah bertemu dengan waw sukun dan domah terbalik. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Jadi sebenarnya di sini umur itu hanyalah angka Bu ya. Umur itu hanyalah angka, jadi tidak berpengaruh umur ya. Tetap hafalan mah seperti anak mungkin usia 7-8 tahun luar biasa ya. Masya Allah. Ya, sekarang Bu Rena, Bu, jangan mau kalah Bu ya, coba sebutkan Bu. Ya, 3, 2, 2. Hmm. 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Hmm. 3 fathah, fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah Ya. berdiri. Ya. 2 kasroh, kasroh ketemu ya sukun, fathah kasroh berdiri. Hmm. Kemudian 2 domah, domah ketemu waw sukun, domah terbalik. Iya, Masya Allah ya. Berarti ini sama ya, hafalannya luar biasa sama Ibu Lulu. Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ya, selanjutnya Pak Hari. Halo Bapak. Halo Siap Bapak. Ustaz. Ya, Bapak jangan mau kalah sama ibu-ibu Halo ya. Ustaz. Iya, siap. Nah, silakan Pak. 3, 2, 2. Ya, 3 fathah, 2 domah, 2 kasroh. 3 fathah, fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah ketemu alif berdiri. Pak Alif Bu, berdiri. Ganti namanya Pak. Alif bukan Alif berdiri, Fatah berdiri. fathah berdiri. Ya. Nanti kalau alif berdiri nanti ada alif alif yang telentang berarti ya nanti. Karena alif semuanya berdiri ya. Fatah Ya, berdiri. Baik, lanjut Pak. ya, yang kedua domah, Hmm. wau ketemu wau sukun. Ah, Dengan bukan waw pas sebutannya. Domah bertemu waw sukun mungkin ya. ya domah ketemu wau sukun. Hmm. Domah wau kebalik. Domah terbalik, Pak. Ya, jadi domah terbalik ya. Ya, Ini domah bukan. yang kasroh belum, Pak, yang kasroh. Yang kasroh, kasroh ketemu kasroh ketemu ya sukun. Ya, satu lagi. Ketemu kasroh berdiri. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sebenarnya Pak Hari ini hafal sebenarnya sama kayak Ibu ya. Cuman penyebutannya aja yang tertukar ya. Tertukar. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar, kita saling mengingatkan supaya kita lebih paham dan lebih hafal terhadap apa yang kita sedang pelajari, Pak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, di sini Ibu Sri udah bisa komunikasi Ibu. Halo. Ya, iya Pak Ustadz. Nah, coba Ibu tadi menyimak ya. Iya, iya. Ya, coba Ibu juga sebutkan rumus dua harokatnya, Bu. Iya. 3, 2, 2. Hmm. 3 fatkah, fatkah, fatkah. Fatkah ketemu alif, fatkah ketemu alif bengkok, dan fatkah berdiri. Hmm.
kemudian kasroh, kasroh. Kasroh ketemu ya sukun dan kasroh berdiri. Kemudian domah, domah. Domah ketemu waw sukun dan domah terbalik. Alhamdulillah, Ibu juga lancar ya. Cuman beda penyusunan penyebutannya saja ya. Jadi Ibu Mat patah dulu, semua disebutkan, kasroh, dan juga lomah. Tidak apa-apa ya. Yang penting Ibu hafal terhadap semua tandanya ya. Hafal semua tandanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Ibu ya. Di sini ada yang sudah bergabung juga, yaitu Pak Haidi. Halo Bapak. Ibu, Pak. Ibu Heidi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Ustadz. Aduh, hapunten Ibu ya. Hapunten, maaf Bu Enggak ya. apa-apa Ustadz. Ibu Tapi baru nih, gabung. Ibu baru iya gabung. baru gabung nih Ustadz. Ah, Kebetulan saya baru nggak tahu gabung nih soalnya ya. sambil Ih, ngelonin anak ini Ustadz. Jadi belum Masya tahu apa yang dibahas Allah, nih luar Ustadz biasa. nih. Pahalanya double Bu ya, pahalanya double nih. Masya Iya Allah. Ustadz, baru Ya, gabung saya mengikuti dulu, mendengarkan dulu ya Ustadz ya, kalau boleh siap ya. Bu, siap. Oh, syukron Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik, berarti di sini semuanya sudah ya. Baik. Nah, sekarang kita akan murojaah bacaannya. Kalau tadi kan tandanya. Sekarang kita akan murojaah tandanya. Ya, maaf, bacaannya. Ada yang masih ingat nggak bacaan 2 harokat supaya panjang 2 harokatnya pas? Coba. Bana, Yang bana, itu. bau, Nah, yang itu. Ada yang ingat? Coba, siapa yang ingat? Boleh langsung keluarkan suara emasnya. bana, bau, nuna, bina, baini, buna. Iya. Itu Ibu Sri itu. Iya, Pak Ustadz. Iya, coba Bu, sekali lagi Bu. Yang lebih keras suaranya ya. Bana, bau, nuna, bina, baini, buna. Iya, sekali lagi. Bana, bau, nuna, bina, baini, buna. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, siapa di sini yang hafal sama seperti Ibu Sri? Coba. Ibu. Siapa? Bu. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Wah, Masya Allah, Ibu Ratnal. Luar biasa ya. Selanjutnya coba Ibu Rena. Ibu Rena hafal. Baca ya Ustaz. Gak apa-apa, mau baca aja gak apa-apa. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Alhamdulillah. Yang penting lancar ya. Mau itu hafal ataupun yang penting lancar. Panjang, 2 harokatnya pas. Coba ke Pak Hari. Halo Pak Hari. Nah, coba baca Ustaz. Baca Nggak juga. apa-apa ini soalnya. Nih, saya tampilin atau Pak ya. Nah, Oh, iya betul. nah silakan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya. Coba Pak sekali lagi Pak. Tadi kayaknya lidahnya kayak kesleo dikit ya. Ya, coba Pak. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lancar ya. Alhamdulillah semuanya di sini sudah ya. Baik Pak Hari, Bu Sri, Bu Rena ataupun Bu Ratna. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang ke Tasin 1 modul B. Membahas tentang apa, Bu? Coba. Siapa yang bisa jawab? Modul B. 45 harokat. Iya, Ibu Rena ya. Muftasil. Tentang 4 sampai 5 harokat. Ya.
Lalu tandanya nih, tandanya. Coba. Tanda eh, mat ketemu alif iya, berharokat. apa Pak tandanya Pak Hari? Tanda mat ketemu alif berharokat. Tanda mad bertemu alif berharokat. Ada tanda lain nggak Pak selain mad? Alis bertemu hamzah. Oh, Bu Rena ya. Jadi adanya tanda alis ya. Pak Haris tidak salah ya. Cuman itu nanti ke tahapan selanjutnya ya, mengenal ke tahapan selanjutnya untuk mad. Jadi yang untuk tanda yang ada di Al-Quran dulu adalah kita fokusnya ke tanda alis ya, ke tanda alis. Nah, saya tuliskan dulu. Jadi tanda alis bertemu dengan alif Hamzah. berharokat ya. Harokat Nah, selain alif berharokat apa lagi? bertemu dengan Alis hamzah. bertemu hamzah. Ketemu hamzah. Betul ya. Tanda alis bertemu dengan Hamzah. 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 itu tanda untuk apa namanya? Empat. Empat harokat. Sampai 5 harokat. Harokat. Nah, untuk apa namanya? Apa namanya tuh ya? Saya lupa lagi. Nah, untuk bacaannya ada yang ingat nggak? Coba bacaannya. Gitu ya. Anak. Iya, yang itu tapi panjangnya 4 harokat, Bu. Dirubah ke panjang 4 harokat. Tapi bacaannya itu ya Ustaz ya. Ya, bacaannya itu. Dimunculkan aja Ustaz. Dimunculkan aja sebentar, Bu ya. Saya soalnya di sini modulnya Anak. ya. Modul B. Modul B, Bu ya. Iya. Saya hapus dulu ini. Di sini. Nah, mereka mau apa? iya nanti ya. Oke, kasih. Ya. Baik, Bu. Nah, ini ya. Ini polanya nih. Coba. Siapa yang mau coba? Bu Rena aja lah, tadi udah nyebutin ya. Ya, coba ya. Anak. Bana. Tanata. Iya, sip. Alhamdulillah. Coba Ibu Ratna. Silakan, Bu. Baik. Anak. Dua-duanya. Anata. Itu putranya ya Ustaz ya. Ada bocil mau ikutan katanya. Masya Allah. Ya. Cantik. Sekarang coba ke Pak Hari. Yang 4-5 harokat ini ya Ustaz. Betul, Pak. Anak. Anaba. Tanata. Iya,
Baik, barakallahu fikum. Tapi Sekarang pakai ke siapa di sini? Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Halo. Ibu Sri ada? Iya, iya Pak Ustadz. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu ya, dibaca ya. Ana bana bana ba ana ba tana tana ta ana ta Sip, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, bagus ya, semuanya juga sudah hafal, sudah bisa ya. Yang penting saya melihat bukan hafal atau tidaknya ya, tapi ketika praktek dalam bacaan itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sama-sama, maka itu pun sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa ibu bapak bisa menerapkan materi tersebut pada bacaan Al-Qur'annya masing-masing. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya sekarang kita ke tanda selanjutnya, ibu bapak ya. Maaf ya. Di sini kita masih ke modul D ya. Nah, sekarang modul C. Bu, ya, sekarang modul C. Coba nih modul C, ada yang ingat untuk berapa harokat modul C? 6. 6 harokat. 6 harokat. 6 harokat. Iya betul, 6 harokat ya. Coba tandanya nih, siapa yang tahu tandanya? Alis Tanda bertemu alif sukun bertemu atau tasdid. tasdid. dengan tasdid atau tanda alif bertemu dengan sukun. Iya, betul sekali, lantang sekali Bu Ratna ya. Semuanya juga luar biasa ya. Tanda alis bertemu dengan tanda tasdid Dan tanda alif bertemu dengan atau sukun. tanda alis bertemu dengan tanda Kun. sukun. Iya, betul sekali, luar biasa ya. Pada hafal. Nah, sekarang coba hafal nggak yang ininya, yang apa namanya? Bacaannya. Coba Ibu Bapak. Nih, yang ini nih. Nah, saya tampilkan ya supaya memudahkan ya. Nih ya. Coba, siapa yang mau coba duluan? Saya sebutin aja lah ya. Dari Ibu Ratna dulu. Coba Bu. Banaba, naba, anaba, an, ban, na, al, a. Lagi ya. Anaba, anaba, an, ban, na, al, ana. Iya, saya fokus di sininya ya. Saya catat di sininya, Bu ya. Nah, ininya tadi Ibu kurang tepat membaca ininya ya. Tambahan Ada sedikit sama saya. Ibu ketika pertama yang kita koreksi adalah ketika tanwin di sini bertemu dengan huruf ba ya. Ibu rubah dulu aja suara tanwin an, ini kan suaranya an Bu ya. Nah, rubah sama Ibu dengan suara jadi am. Ya. Ganti dengan suara m ya Bu ya. Lalu setelah itu, nah ba-nya panjangkan di sini 6 harokat, baru Ya. masuk ke tasdidnya. Bana, seperti itu Bu ya. Lalu yang kedua di sini ada alif ya, ketemu maka baca bukan al-nya tapi a-nya dulu. A-nya panjangin 6 harokat. A gitu ya, sampai 6 harokat. Baru masuk ke suara L di sini huruf lamnya ya. Al-ana. Nah, maka di sini karena ini terkumpul dari panjang 2 harokat ya, 4 harokat dan 6 harokat, sehingga itu perlu nafas yang lumayan panjang.
Maka Ibu persiapkan dari awal dari sini ya, nafasnya yang diambil ya. Nah, saya kasih rekomendasi supaya nafasnya lebih panjang dari biasanya, yaitu dengan tarikan nafas perut ya. Ibu tariknya dari perut, dari hidung. Jadi hidung tapi nariknya dari perut ya. Lalu keluarkan sedikit-sedikit ketika membaca. Insya Allah itu menambah durasi nafas ataupun udara yang ketika kita baca ya. Boleh dibaca ulang Bu ya, Ibu Ratna, silakan. Bana 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 amba na al ana. Bagus Bu, seperti itu ya. Dipertahankan nanti ya untuk panjang 6 harokatnya Ibu sudah bagus, tinggal Ibu nanti mempertahankan ketika kita praktek dalam Al-Qur'an ya. Sekarang dicoba ke Ibu Rena ya. Makasih ya Ibu Ratna ya, barakallahu fikum. Sama-sama. Terima kasih. Bana bana ba ana ba amba na al ana. Di sini sedikit saya koreksi Bu bagian ininya ya. Bagian ininya tadi Ibu bacanya 2 kali alifnya ya, padahal 1 kali aja. Jadi bacanya al, nah baru l, Oh, ana, gitu ya. Coba Bu sekali lagi ya. bana bana ba ana ba amba na al ana. Iya, sip. Cuman di sini Ibu kurang panjang sekarang dari sini ininya ya. Ya. Jadi ini Bana samakan panjangnya dengan ini ya. Samakan. 6 Ya, 6 harokat ya. 6 harokat. Sekali lagi ya Ustaz ya. Ya, baik silakan. Bana bana ba ana ba amba anna alna al ana. Iya. Sekarang saya pengen kayaknya ini ada kaitan sama napas Bu ya. Coba Ibu Ya. segini aja. Nah, coba segini aja. Ya. Coba. Bana al ana. Yang ini masih kurang Bu, yang bannya. Oh. Kurang 6. Bana al bana al ana. Kok saya kurang ngeh ya? Ya. Jadi Ibu tadi membaca itu seperti ini. Ba-anna. A-nya jangan dibaca lagi A-nya. Jadi langsung ke nun. Ban. Nah gitu. Ban. Ini pun sama ya, yang ini pun sama. Al. Nah, gitu Bu ya. Coba sekali lagi ya. Bana al ana. Mantap Bu ya, alhamdulillah ya. Tinggal Ibu nanti pertahankan ya, ingat polanya seperti itu ketika nanti masuk ke Al-Qur'an. Selanjutnya ke Pak Hari, barakallahu fikum. Makasih Bu ya. Silakan Bapak. Anaba naba anaba amban Wah, kayaknya ini Bapak termasuk napasnya yang kurang panjang ya. Nah, Iya, karena Bu. ini babnya 6 harokat, saya ambil yang ininya aja lah. Supaya sampai Pak ya. Coba. Ana Ya, kurang sama Pak. Di Kurang. yang al-ana kepanjangan. Yang ini udah pas, tapi yang ini belum pas. Samakan. Yang ini sama yang ini ya.
Ana. Iya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan lagi. Ini naknya jangan ikut panjang hingga tetap pendek. Anna ya. Jadi tidak ada durasi untuk memanjangkan naknya ya. Coba Pak, sekali lagi. Ana. Iya, sip. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Bagus, Pak ya. Sekarang ke Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Halo. Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo Bu. Bana bana ba ana ba Wah, Masya Allah. Ibu Sri mantap ya. Sudah bagus, sudah stabil dari mulai 2, 4, dan juga 6 harokat. Mudah-mudahan bisa terus konsisten supaya lebih baik lagi bacaannya ya. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya sudah ya. Sudah membacakan untuk murojah dari modul A, B, dan terakhir barusan kita membahas modul yang C ya. Nah, maaf. Ya. Nah, sekarang kita akan astagfirullahaladzim. Ya, kita akan bahas masuk ke pembahasan inti. Nah, ya pembahasan inti Ibu Bapak ya. Nah, di sini kita akan bahas pembahasan inti. Ya, pembahasan inti yaitu terkait modul yang D. Nah, apa itu modul D? Hukum alif lam dan huruf fawatihus suwar ya. Ya, kita mulai ke halaman selanjutnya. Dan yang kita bahas pertama adalah hukum alif lam ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah hukum alif lam ya. Coba Ibu dan Bapak ingat nggak atau mungkin pernah dengar nggak hukum alif lam? Ada alif lam qamariyah, alif lam samsiyah. Betul sekali ya Ibu Ratna, luar biasa ya. Berarti Ibu sudah pernah ya mungkin belajar tentang hukum alif lam atau mengenal hukum alif lam. Jadi Ibu sudah sebutkan ada alif lam qamariyah, ada juga alif lam syamsiyah ya. Betul. Apa yang Ibu sampaikan kurang lebihnya kita akan membahas tentang hukum dari dua istilah tersebut ya, supaya kita lebih paham lagi terhadap dua kalimat atau dua istilah tersebut ya. Kita lanjut dulu ya. Baik. Nah, di sini secara ta'rif ya, ta'rif itu apa ya namanya? Pengertian. Nah, di sini yang kita bahas adalah kan tadi alif lam, hukum alif lam. Nah, alif lam yang akan kita bahas disebutnya dengan alif lam ta'rif. Nah, ini Bu ya. Jadi disebutnya ini alif lam ta'rif atau kadang juga disebut alif ma'rifat. Nah, ya. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim dan yang didahului oleh hamzah wasal. Jadi lam ta'rif itu lam yang masuk pada kalimat isim. Nah, di sini ini tersentuh ya pembahasan tentang bahasa Arab ya. Ibu tahu isim? Atau Bapak tahu isim itu pernah dengar? Kata benda Ustaz. Iya, betul Pak Hari, kata benda ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 3 nama yang akan dipelajari dalam susunan bahasa Arab. Ada yang namanya isim, ya. Yang ini ada yang namanya isim. Ada juga yang namanya fi'il, ya Bu ya. Ada juga yang namanya huruf. Nah, ya. Kalau tadi isim sudah disebutkan sama Pak Hari, isim itu maaf.
kata benda ya atau nama. Sedangkan kalau fiil itu kata kerja. Dan huruf yaitu huruf ya. Huruf itu nanti terbagi dua, ada yang huruf asli huruf abjadiyah atau huruf hijaiyah, ada juga huruf yang maknawiyah yang sudah mempunyai makna ya. Nah, lam ini nanti masuk pada kalimat isim atau kata benda ya. Dan cirinya dia didahului oleh hamzah wasol. Nah, Bapak Ibu pernah dengar hamzah wasol? Coba. Di sini ada yang pernah dengar hamzah wasol? Pak Ada. Hari pernah dengar? Ya, alif yang ada apa kecil itu, ain kecilnya itu, Ustaz. Iya, betul ya. Kalau kita lihat Mushaf Madinah ya Ibu Bapak ya. Jadi hamzah wasol itu ya. Tuh, saya perbesar dulu ya Ibu. Nah, hamzah wasol itu sebelah sini. Jadi hamzah wasol itu kalau kita lihat di Mushaf Madinah itu ditandai dengan alif ya, maaf. Nah, alif lalu di atasnya ada kepala sod. Nah, kepala sod kecil ya. Di sini ada yang punya Mushaf Madinah? Ada. Ada nggak? Ada ya. Nanti bisa dicek ya. Kalau ada alif, ya alif itu kan ada beberapa penulisan kalau Mushaf Madinah itu ada alif yang ada hamzahnya ya atas bawah. Ada juga alif yang sod kecil kayak gitu. Ada juga alif yang tanda bulatan. Nah, macam-macam ya. Nah, yang disebut hamzah wasl itu yang ini. Ya. Yang alif bertanda sod kecil. Itu kalau Mushaf Madinah, Ibu Bapak ya. Itu kalau Mushaf Madinah. Tapi kalau Mushaf Indonesia itu tidak ada tanda ini. Ya. Polos ya. Polos. Jadi tidak ada tanda khusus dalam Mushaf Indonesia. Nah, maka salah satunya untuk mendeteksi bahwa dia didahului oleh hamzah wasl, maka alif ini atau hamzah ini masuk pada kalimat isim ya. Jadi masuk ke dalam kalimat isim. Gitu ya. Ibu Bapak. Nah, kita teruskan kembali ya Ibu Bapak, kita hapus dulu yang ini. Ya. Nah, di sini kan disebutkan lam yang masuk pada kalimat isim yang didahului oleh hamzah wasal. Nah, isim yang didahului disebut lam ta'rif ya, menjadi isim ma'rifat ya. Jadi isim yang bersambung dengan lam tadi ya disebutnya isim ma'rifat ya. Oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Nah ya. Nah, di sini tadi nyebut ma'rifat apa sih ta'rif itu ya? Ta'rif itu berasal dari kata arofa, Bu ya. Ini tambahan ya. Berasal dari kata arofa. Ini mah kof ya. Nah, ya, titik satu. Arofa yang artinya kenal ya atau apa namanya? Diketahui ya gitu. Kan suka ada kata apa namanya? Ta'aruf ya, Ibu atau Bapak mungkin pernah mendengar kata ta'aruf ya? Kenalan. Nah, itu satu kata dengan kata ta'arif ya. Jadi kan ta'aruf teh apa Pak atau Ibu? Kenalan. Ya, kenalan ya. Nah, betul ya. Jadi kenalan atau berkenalan itu kalau ta'aruf itu ya. Nah, kalau ta'rif itu mengenali ya, mengenali suatu kata supaya kita lebih kenal dan lebih paham terhadap kata tersebut. Disebutnya ta'rif. Nah, kalau disebut dengan ma'rifat, jadi kita akan mengenal suatu kata ya dengan ciri lam tersebut ya, sehingga kita lebih tahu. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kita bedakan seperti kalimat saya perbesar dulu ya. Nah, seperti gini nih ya. Ini kalimat rojulun ya, saya ambil kata rojulun. Ini artinya laki-laki ya. Laki-laki. Lalu dengan kalimat satu lagi. Nah, ar
rojulu. Nah, kalau yang ini pakai tanwin, ini pakai alif lam. Nah, ini alif lamnya alif lam ta'rif, ya. Kalau ini tanwinnya disebutnya nanti nakiroh. Kalau dalam bahasa Arab ya, nakiroh. Kalau ini disebutnya ta'rif, ya, alif lam ma'rifat. Nah, ketika laki-laki pakai tanwin, ya, ketika kata rojulun pakai tanwin, ini sama, ini juga laki-laki artinya, ya. Tapi beda pemaknaan. Jadi ketika pakai tanwin, maka di sini artinya laki-lakinya umum, ya, umum. Bisa siapa saja. Tapi kalau ar-rajulu di sini laki-lakinya khusus. Nah, seperti kita laki-laki itu. Jadi yang ditunjuk itu sudah pasti yang itu, gitu. Meskipun dari banyaknya laki-laki yang ada di suatu tempat, kita nunjuk pada satu orang. Nah, itu pakainya ma'rifat. Tapi kalau kita pakai tanwin yang nakiroh, ya, kita nunjuk laki-laki tapi tidak pada suatu kumpulan, tapi tidak ke seorang, ke semuanya. Gitu. Itu yang nanti yang membedakan, ya, antara kata ma'rifat, ya. Jadi ma'rifat itu kita mengenal suatu kata lebih khusus lagi. Gitu. Itu kalau dari segi penerjemahan, ya, atau dari segi bahasa. Mau tanya Ustaz, Ya, silakan Pak. apa bisa dikatakan itu tunggal sama jamak gitu Ustaz? Tunggal gitu. Kalau rajulun itu istilahnya jamak banyak. Kalau arrojulu tadi satu gitu nggak bisa. Tidak bisa, Pak. Ya. Jadi karena nanti ada pemaknaan yang berbeda yang di luar kaidah, ya. Seperti ini nih. Qul huwallahu ahadun. Ahadun. Ini kan ahadun bentuknya pakai tanwin, Pak, ya? Iya. Maaf. Nah, ahadun. Tapi yang dimaksud ahadun di sini di surat Al-Ikhlas itu maknanya ma'rifat, bukan nakiroh. Oh. Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi sewaktu-waktu. Betul. Jadi tergantung susunan kalimatnya sebenarnya, ya, dalam Al-Quran itu. Ya. Segitu aja, Pak, ya. Segitu aja dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak, ya, sudah bertanya. Nah, sekarang kita ke isim ma'rifat lagi, ya Bu, ya, atau Bapak, ya. Nah, di sini disebutkan, oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Nah, hukum alif lam ini atau lam sukun ini yang ada pada awal kalimat itu dinamai dengan hukum dibagi dua, ya. Ada masuk ke idgham, ada masuk ke izhar, ya, lam sukun ini. Jadi lam sukun ini ada yang masuk ke idgham, ada yang masuk ke izhar. Coba idgham teh apa, Ibu? Bingung. Samar. Idgham kalau dengung itu gunnah, Pak. Ya. Lebur, iya, bisa masuk. Ya, lebur, ya. Lebur, bukan lembur, ya, lebur. Ya. Atau bisa juga memasukkan huruf A ke huruf B, gitu Pak, ya. Bisa juga seperti itu, ya. Itu juga seperti itu bisa. Kita ambil kata lebur aja, ya. Jadi ketika ada huruf A, ya, masuk ke huruf B, maka huruf A-nya tidak dibaca, yang dibaca adalah huruf B, maka itulah yang disebut dengan lebur, ya. Lalu selanjutnya sekarang izhar. Jelas. Bapak, nah, Jelas. betul. Jelas, ya, jelas. Nah, kalau kita kaitkan, Ibu Bapak, ya. Jadi kalau kita kaitkan kata idgham dengan izhar ini pada lam sukun yang ini, ya, maka lebur di sini lamnya tidak akan dibaca, ya. Jadi maksud idgham masuk ke lam sukun berarti lamnya tidak dibaca. Tapi kalau masuk ke izhar, ya, maka lamnya dibaca, gitu. Ya, nanti kedepannya seperti itu, ya. Yang dimaksud idgham dengan izhar, ya. Sampai ini bisa dipahami, Pak, ya?
terkait dua kata tersebut, baik nanti lam sukun masuk ke idgham atau lam sukun masuk ke idhar ya. Baik. Ya, kita hapus lagi. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Kita next ya. Kita next dulu. Nah, sekarang kita bahas yang idgham terlebih dahulu, Ibu Bapak ya. Nah, di sini disebutkan apabila lam sukun ya. Nah, apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14 ya. Kan huruf hijaiyah itu ada berapa, Ibu Bapak? 28. Iya, betul ya. Ada 28 dibagi 2, ada yang masuk ke idgham, nanti ada yang masuk ke idhar ya. Nah, masuk ke idgham di sini adalah huruf-hurufnya huruf to, 1, 2 huruf sa, 3 huruf sod, 4 huruf ro, 5 huruf ta, 6 huruf lo, 7 huruf zal, 8 huruf nun, 9 huruf dal, 10 huruf sin, 11 huruf lo, lalu 12 huruf zai, 13 huruf sin, dan 14 huruf lam. Jadi semuanya ada 14 ya. Ketika lam sukun ini nanti masuk ke salah satu dari huruf yang 14 ini ya, maka nanti pengucapan huruf lamnya jadi idgham ya. Dimana suara lamnya jadi lebur gitu, lebur ke salah satu dari ke-14 huruf ini. Yang kita kumpulkan pada awal-awal kalimat yang ada pada bait syair dari Syekh Al-Jamzuri. Nah, berikut bunyinya, tibsum masil ruhman atau rahiman tafuz dzani'am da'su azannin zur syarifan lil karam. Ya. Jadi ini salah satu bait dari kitab tajwid ya. Di sini rujukannya dari kitab Al-Munir fi Ahkamit Tajwid ya. Atau bisa juga di kitab Tuhfatul Atfal ya, yang lebih populer tuh kitabnya Tuhfatul Atfal. Kalau ini syarahnya ya. Jadi kalau kitab ini yang dicantumkan oleh Ustadz Ari ini kitab syarah dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Cuman kalimat atau bait ini diambil dari kitab asli, yaitu kitab Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh Syekh Al-Jamzuri. Ini penama penulisnya ya. Nah, ini huruf to ya, huruf sa, huruf sod, huruf ro, huruf ta, huruf lod, huruf zal, huruf nun, huruf da, huruf zo, huruf zai, huruf shin, dan huruf lam. Nah, ini semuanya di awal-awal kalimat ya. Dan ini tidak apa namanya? Maksud saya di sini Syekh Al-Jamzuri menulis kalimat tersebut ada maknanya atau ada artinya, yaitu jadilah kamu orang baik, sambungkan oleh silaturahmi ya, pasti kamu akan beruntung. Bertamulah kamu kepada yang mempunyai macam-macam kenikmatan, maksudnya Allah, tinggalkanlah olehmu buruk sangka, kuningilah olehmu orangmu yang mulia untuk memperoleh kemuliaan ya. Nah, di sini ya. Jadi ini rujukan bagi kalau ibu atau bapak nanya dari mana sih huruf ini datangnya. Nah, ternyata ini sudah dikumpulkan, sudah ditulis oleh Syekh Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Baik. Nah, itu ininya ya. Nah, sekarang selanjutnya, maka huruf lam sukun tersebut bernama lam syamsiyah. Nah, ya. Jadi disebut lam syamsiyah. Nah, ya. Ini penulisan Arabnya, saya perbesar lagi ya. Jadi disebut lam syamsiyah. Kalau tadi kan sebelum dibagi dua disebutnya lam ta'rif ya. Sebelum dibagi dua disebutnya lam ta'rif. Setelah dibagi dua, yang masuk ke idgham disebutnya lam syamsiyah. Makanya penamanya ada yang disebut alif lam syamsiyah, ada yang menyebut idgham syamsiyah ya. Ini sama saja sebenarnya, cuman beda penamaan. Nah, dari mana disebut ujug-ujug langsung lam syamsiyah?
ya, kenapa tidak lam yang lain gitu ya? Kenapa mengambil kata syamsun ya? Gitu. Nah, ini cikal bakalnya. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai lam syamsiyah karena diserupakannya huruf lam sukun tersebut dengan najm atau bintang. Nah, kita lihat kalimat di sininya, Ibu Bapak ya. Bisa dilihat. Nah, jadi lam ini ya, lam yang ada di sini itu disebut dengan najm. Apa najm itu? Bintang ya. Jadi lam ini disebut dengan bintang ya. Ya, coba yang namanya bintang, Bu ya, yang namanya bintang kalau siang hari terlihat nggak, Bu? Atau Bapak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, seperti itu. Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Nah, kalau dalam hukum tajwid tidak terbaca lamnya itu. Makanya disamakan dengan an-najm atau bintang ya, itu Bapak. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 itu diserupakan dengan asyams, dengan matahari. Nah, huruf yang tadi yang 14 ini diserupakan dengan matahari. Karena matahari ini sangat terang, sehingga meskipun bintang ini punya cahaya, karena matahari paling besar, ya, maka sinarnya redup atau tidak terlihat bintangnya, ya. Maka di sini pun sama, ya, karena huruf-huruf tersebut disamakan dengan syamsiyah, sehingga itu bintang yang tadinya ada, ya, yang tadinya ada, lam ini yang tadinya ada, ya, maka ketika dia di depannya bertemu dengan huruf syamsiyah, kita ambil dengan huruf shin, maka huruf lam yang ada di sini menjadi tidak terbaca, gitu, karena adanya huruf syamsiyah, adanya huruf matahari. Nah, ini matahari ya, ini bintang. Nah, gitu ya. Kalau ini alifnya alif hamzah wasal yang tadi ya. Kalau ini alifnya alif hamzah wasal tadi. Gitu. Maka ketika baca tidak al-syamsu, tapi langsung asyamsu. Ya, asyamsu ya. Begitu Ibu Bapak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Di sini apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang, tidak terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca atau hilang. Maka dinamailah dengan idgham syamsiyah. Maka di kita kadang ada yang menamainya alif lam syamsiyah, ya di sini alif ya, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama saja ya, sama saja. Cuman perbedaan bacaan saja, perbedaan penamaan saja. Cuman huruf-hurufnya itu aja, sama ya. Gitu. Begitupun kalau di sini kita ambil contoh nih ya, di sini sudah ada contoh kedua. Kalau tadi kan asyamsu, nah contoh kedua ya. Ini bintangnya lam bertemu dengan huruf shad, kita lihat huruf shad, apakah di sana huruf syamsiyah ada? Oh, ada ya, di sini huruf shad. Nah, ada nih ya. Ada. Lalu kita lihat sehingga huruf shad tersebut ya itu jadi meredupkan cahaya daripada bintang, yaitu lam sukun. Sehingga lam sukunnya tidak dibaca. Yang dibaca adalah mataharinya, yaitu huruf shadnya. Maka ketika dibaca tidak al-so, tapi al-sodaqatu. Gitu ya. Ini dari segi penamaan ya terhadap yang akan kita bahas, yaitu terkait lam ta'rif yang sudah dibagi dua, idgham dan izhar. Ya. Seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami? Ya, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada Ustaz.
Ada, silakan. Monggo, Pak. Untuk mempermudah supaya kita tahu apakah itu karena ada tasdid itu, Ustaz. Di Cocok, sinnya itu Pak. kan ada tasdid itu. Soalnya kalau nggak ada Iya, tasdid itu kan kita masih ragu-ragu. Tapi kalau iya, sudah ada tasdid, itu pasti yang lamnya nggak dibaca. Langsung masuk ke tasdidnya ya. betul sekali apa yang Bapak sebutkan ya. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan tadi, ya, kalau tanda tasdid ini nggak ada, ya, bisa jadi lamnya kita baca, ya. Nah, maka tasdid ini adalah tanda tambahan bahwasanya lam ini tidak dibaca. Betul sekali, ya, Pak, ya. Jadi tanda tasdid ini sebagai tanda bahwa huruf sya ini adalah huruf syamsiah, ya. Dan tanda tasdid ini diambil dari huruf shin juga, ya. Jadi tanda tasdid ini ya diambil, ya, maaf saya tulis dulu. Jadi huruf shin ini, tanda shin ini diambil dari huruf syamsun, ya. Nah, dari sini dihilangkanlah titiknya, hilangkan, oh kebanyakan, ya. Jadi dari huruf shin, nah gini ya. Lalu titiknya dihilangkan, Ibu Bapak, ya. Jadi titiknya dihilangkan, lalu ininya dihilangkan, tinggal ininya. Nah, gitu. Jadi diambil dari huruf shin, ya. Huruf shin yang mana? Huruf syamsun. Nah, gitu, matahari, ya. Jadi tanda tasydid ini sebagai tanda tambahan bahwasannya yang diberi tanda tasydid ini adalah huruf syamsiyah. Gitu, Ibu Bapak. Bisa dipahami ya? Ya, Ya, makasih Bapak ya, Pak Aris sudah bertanya dan menambahkan. Ya, alhamdulillah kita akan semakin tahu terhadap mana syamsiah, mana qamariyah nanti ya. Baik. Baik, kita lanjut dulu ya, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, kalau tadi kan kita sedang mengenali dari segi bahasa dan juga mengenali dari segi tanda, ya, kita sudah mengenali. Sekarang kita akan mengenali dari bacaannya, ya, dari bacaannya. Kita mulai, ya, Ibu Bapak ya. Jadi silakan di sini Ibu Bapak menyalain saja mikrofonnya ya. Dari mikrofonnya saya akan mencontohkan setiap kata, nanti semuanya membaca sama-sama ya. Baik. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya, dari sini dulu ya. Kita mulai dari situ ya. Baik. Watoriki, silakan. Ya. As-sulusu. Was-sadiqina. Ar-Rahmanu. At-Tawabu. Ya, kita ke sebelah kanan ya. Wal-duha. Az-zikru. Wan-nusubu. Ad-dahru. Was-sama'a. Waz-zulumatu. Ya. Az-zakatu. Wasyajaru. Wal-laili.
Wallaili. Walladzi yu'aduna. Wallazi yu'aduna. yu'aduna. Alhamdulillah ya. Bisa ya kalian ya. Nah, sekarang kita akan coba ke latihan nih Bapak ya. Baik, nanti di sini setiap orang membaca satu baris ke samping ya. Nah, nanti saya akan perbesar supaya memudahkan dalam bacaannya ya. Baik. Di sini sudah ada bergabung juga Pak Eman ya. Halo Bapak Eman. Halo, Assalamualaikum. Halo, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bergabung Pak ya. Nah, Ya. di sini kita sedang membahas modul D Pak yang baru. Bapak udah dapat PDF-nya? Sudah. Iya, nanti kalau ada yang tertinggal bisa dilihat rekamannya ya. Ya, insyaallah. Baik. Ya, kita mulai dari Ibu Ratna. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ya. Silakan Ibu baca ya. Baris pertama, kata pertama. Bu ya, saya sudah perbesar. Silakan. At-Taurata Ya, lanjut. walladzina kafaru Mm-mm. wala fis samai Ya. wa huwallazi yusawwirukum. Iya, sip. Masih ada nggak ya? Oh, udah beres. Makasih Bu ya. Taib, alhamdulillah. Itu sesuai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke Ibu Rena. Halo Ibu, silakan. Allazina fi qulubihim Ya. warrasikhuna Ya. jami'un nasi liyaumin Hmm. waqudun nari. Iya, sip. Alhamdulillah ya. Selanjutnya di sini saya ingin ke Ibu Heidi udah bisa ikut? Ya. Insya Allah Ustaz bisa di Ustaz. Ya, Sudah baik. tidur anak-anak Ustaz. Alhamdulillah ya. Monggo Bu, silakan. Qul lilladzina kafaru Ya, minadz zahabi ya. walilladzina taqaw Taqaw Bu. walilladzina taqaw Ya. wawakina adzabannar wawakina adzabannari. Ya, sip. Alhamdulillah. Yuk, Selanjutnya kita kembali lagi ke atas. Ya, sama-sama Bu ya. Ke Ibu Sri. Halo Ibu. Iya, Pak Ustaz. Ya. Silakan Bu. At-Taurata. Ya. Yang ada Pak Ustaz. Ya betul ya. Itu. Ya. Walladzina kafaru Hmm. wala fis samai Ya. wa huwallazi yusawwirukum. Hati-hati Bu Wa ya. huwallazi yusawwirukum. Iya, sip. Alhamdulillah. Langsung Ibu udah ngeh ya di mana kesalahannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya Pak Hari. Halo Bapak. Ya, Ustaz. Monggo Pak. Alladzina fi qulubihim warrasikhuna Ya. jami'un nasi liyaumin waqudun nari. Iya, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini
Pak Eman ya. Ya. Mana Ustaz? Bentar Pak ya. Ya. Silakan Pak. Qul lilladzina kafaru minad dhahabi Ya. walilladzina taqaw wa waqina azaban nar. Iya, alhamdulillah. Di sini udah semuanya? Sudah kayaknya. Udah ya? Baik ya. Baik, di sini Ibu Bapak sudah mengenali ya dan membacanya sudah bisa terkait hukum atau huruf-huruf yang ada pada huruf syamsiah ya. Jadi saya sampaikan sedikit lagi ya. Jadi untuk huruf-huruf yang syamsiah ini seperti yang tadi sudah ditambahkan oleh Pak Hari ya. Jadi huruf-huruf syamsiah ini ditandai dengan adanya tanda tasdid ya. Ya, betul, adanya tanda tasdid ya, seperti yang ada di sini contohnya. Kita ambil di sini ya. Nah, ini ada tanda tasdid, itu tanda tambahan di mana menunjukkan bahwa huruf yang bertanda tersebut adalah huruf dari huruf syamsiah ya. Sehingga lamnya ini lamnya tidak kita baca karena sudah ada huruf syamsiah yang ada di depannya. Hah? Tuh, ya. Apaan? Belum. Tanggung nih lagi. Sampai sini bisa dipahami terkait huruf syamsiah atau idgham syamsiah? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ya, jelas. Oh, Ustaz. Sudah jelas ya. Baik. Nah, sebenarnya materinya untuk pertemuan ini sampai sini ya. Nah, kita karena ini masih ada masih ada waktu, kita akan coba latihan ke Al-Qur'an ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita akan coba latihan ke Al-Qur'an. Ya, di sini saya tampilkan aja dulu ya Al-Qur'annya. Nggak keluar Al-Qur'annya. Nah, ini masih miring ya Bu ya di layar ya. Oh nggak miring ya? Ibu punya mushaf masing-masing punya? Ya, Surat ada. Ya, ini agak bermasalah, mohon maaf ya untuk aplikasinya. Jadi kita buka surah Al-Ahzab, ya. Apa? Ya, sebentar saya cek juga surahnya, untuk ayatnya. Ustaz. Ya. Yang Ya, tadi Pak? aja bisa ditampilkan itu Al-Quran tadi, Ustaz. Cukup jelas kok itu tadi. Oh, cukup jelas Pak. Coba Iya. saya tambah lagi ya. Taib. Daripada kita bawa Al-Quran nanti lihat sana lihat sini nanti. Iya betul Pak. Ya, Nah, ini kelihatan jelas. Jelas Ustaz. Jelas aja. Jelas ya. Taib. Al-Azhar. Bentar ya. Kita masuk ke surat Al-Ahzab. Nah, Ayat surat 33. ya. Saya itu udah nandai. Nah, ini nih. Saya coba memperbesar tampilan. Nah, bisa akhirnya ya.
Nah, monggo Ibu Bapak dilihat ayat 35 ya. Kalau yang mau pakai mushaf silakan. Jadi surat Al-Ahzab ayat 35. Muslimina wal muslimat. Sudah ketemu Ibu Bapak? Sudah. Ya. Tugas Ibu Bapak di sini sangat mudah ya tugasnya. Jadi Ibu Bapak tugasnya hanya menghitung ada berapa kata yang termasuk ke dalam idgham syamsiah pada ayat ke-35. Silakan. 35. Ya. Ada berapa? Ada berapa hukum alif lam syamsiah atau hukum idgham syamsiah pada surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Wasodiqina. Satu, wasodiqina. Wasodiqina. 2, 3, 1, Ada 8 Ustaz. 2, 3. Ada 8. Saya catat dulu ya. Pak Hari ya. Pak Hari 8. 6. 6 tuh. 8 San. 8 Ustaz. 8. Nah, yang lain nih habis seragam nih 8 nih. Ada yang beda nggak? Ya. Ketemunya berdelapan. Ketemunya baru 8. Wasodiqina wasodiqoti wasobirina wasobiroti. Terus wasoimina Ya, wasoimati. kita hitung sama-sama ya supaya kita tahu ya. Coba yang pertama di mana Bu? Samsiah pertama? Wasodiqina. Nah, ini yang pertama ya. 1. Terus kedua? Wasodiqoti. Wah, aduh saya susah nulisnya di komputer mah ya. Wasobirina. Ya, 3. Terus? Wasobiroti. 4. Terus? Wasoimina. Iya, betul. 5. Wasoimati. Ya, 6. Wadzakirati. Ya, Wadzakirina. 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 terus satu lagi apa? Wadzakiroti. Iya. Menurut saya di sini ada 2 lagi yang belum Allahu. Nah, Allahu. betul. Iya ya. Ini Allahu. Allah dan Allahu. Iya betul ya. Wadzakirinallaha, ya ini ada lam ya, huruf lam, dan a'addallahu. Iya, A'addallahu. a'addallahu ya. Jadi sebenarnya di sini ada 10. Ya. Iya betul. Jadi semuanya di sini ada 10 panjang, panjang ya. Hukum dari idgham syamsiyah gitu. Taip. Ya. Coba di sini siapa yang mau baca? Baca idghamnya aja. Oh, enggak, seluruh ayatnya. Oh gitu. Saya Ustaz nyoba. Gantian aja satu-satu. Ya, boleh. Ibu Rena dulu, silakan Bu. Ya Ustaz. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Ibu bisa nggak disambung bacaannya, Bu? Gimana maksudnya? Oh, terus ya, panjang gitu ya? Betul. Sampai napas Ibu habis di kata mana, nanti diulang sedikit di kata sebelumnya, gitu. Oh, baik. Ya. Coba ya.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassodiqin Ya. wassodiqina wassodiqati wassabirina wassobirati wal khosyiin Hmm. wal khosyiina wal khosyiati wal mutassodiqin Sodnya jangan ditasid, Bu. wal mutasaddiqi gitu ya. Betul. Wal Seperti itu. mutasaddiqina wal mutasaddiqati wassaimina wassaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wazzakirina Allaha katsiran wazzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Iya, sip. Barakallahu fikum. Bagus, Bu ya. Stabil dari panjang 2 harokatnya, 4 harokatnya, dan tadi juga sesuai dengan pembacaan syamsiahnya ya, tidak ada yang keliru. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya Pak Iman. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات Hanya panjang, Pak. والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah. Dari segi mad sudah sangat teratur, Pak ya. Alhamdulillah. Dan bacanya juga sudah sangat lancar ya. Tinggal nanti Bapak menerima materi-materi baru dan mempertahankan yang sudah ada, Pak ya. Terima kasih ya, Pak Iman. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya ke Ibu Ratna. Monggo, Bu. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله
وأجرا عظيما. Diulang sedikit Bu. Tadi di lafaz Allah dikata a'adallahu. Nah, domahnya kebaca ha. Jadi Oh Allah. Ya, sekali lagi Bu ya. Mengulangi ya, mulai ya. Ya, baik. Mulai bazakir ya. Ya, Bu. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Iya, sip. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Hari, silakan Bapak. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasyadiqin wasyadiqina wasyadiqati wasyabirina wasyabirati wal khashina wal khasiat wal khasiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wasyaimina wasyaimati wal hafidina furujahum wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allaha katsira wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Alhamdulillah, lancar juga ya. Di sini Bapak-bapak lancar ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semoga ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Sri. Halo Ibu. Halo Ibu Sri. Kayaknya Ibu Sri mikrofonnya dinyalain Ibu, mungkin lupa atau mungkin belum ada yang tepat ya. Saya beralih ke Ibu Heidi. Halo Ibu. Iya Ustaz. Silakan Bu, dibaca ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lancar sekali ya Ibu Heidi. Masya Allah, alhamdulillah. Syukron Ustaz. Ya, Ibu. Selanjutnya saya panggil kembali Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Apakah udah ada di tempat? Iya Baik. Ustaz. Ada Bu ya. Mangga Ibu, silakan dibaca Bu ya. Billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati Innal muslimina wal muslimati wal
wal khonita. Astagfirullah, ini apa? Ya. Maaf Ustaz, ini agak putus-putus. Wal khonitaini wal Bukan nita ini, Bi. Wal qanitina. wal khonitina wal khonitati wassodiqina wassodiqat wassodiqati wassabirina wassabirati wal khosiina wal khosiat wal khosiati wal mutasadiqina wal mutasad Hati-hati sodnya tidak ikut ditasdidkan, Bu ya. wal mutasaddiqin Yang dalnya saja, Bu. Wal mutasad. Itu langsung di dalnya aja. wal mutasaddiqati wassaimina wassaimat Panjangkan dulu 4 harokat sodnya. wassaimati wal qaf. Walha. Sebentar Pak Ustaz. Walhafizina. Tadi sampai mana ya Pak Ustaz? Sampai lupa ini tadi kepencet. Wassaimat. Wassaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wazakirna Azanya panjang, Bu. wazakirina allaha kasiro wazakirina allaha Zalnya panjang, Bu. kasiro. Zalnya panjang. Zalnya panjang. Wazakirina allaha kasiro wazakirati a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Ya, coba diulang dari lahum. Tadi ro-nya kebaca pendek. Diulang dari kebaca panjang. Diulang dari lahum, Bu. Lahum maghfirah. Oh, yang ini ya. Ya. Lahum maghfiratan wa ajrun azim. Dibaca ma-nya. Azima. Iya, Tib. Oh iya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Makasih ya Ibu Sri ya. Alhamdulillah. Cuma nanti tinggal ada sedikit yang perlu dipoles lagi terkait madnya ya. Terutama tadi di huruf yang bertasydid sama yang tidak ya. Di wal mutasaddiqina dan wal mutasaddiqati tadi taknya masih kebaca tasydid wal mut. Nah, harusnya muta tidak mutta ya. Itu aja mungkin catatannya ya. Untuk selebihnya alhamdulillah stabil untuk panjang 2 harokatnya. Tinggal terus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan seperti di kata magfirotan ya. Sebenarnya dari awal sudah bagus stabil, cuma di magfirotan aja. Mungkin kelupaan ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, Ibu dan Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan lewat dari 30 menit ya, 21.30. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan tentunya keimanan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu melalui apa saja, salah satunya adalah belajar Al-Qur'an pada malam hari ini. Baik, saya Kurniawan undur diri. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Silakan Teh.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini, juga sharing-sharing materinya ya, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua nih untuk Bapak Ibu semua juga ya. Nah, insya Allah juga untuk latihannya nanti juga akan ada tugasnya lagi, akan si pembantu kirimkan juga melalui WhatsApp grupnya, baik itu latihan tugas ataupun rekaman Zoom-nya untuk malam hari ini supaya Bapak Ibu bisa menonton siaran ulangnya dan bisa latihan di rumah. Semakin lama semakin sering kita berlatih bacanya, insya Allah semakin lancar ya, seperti itu. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan kembali dari Bapak Ibu semua? Apakah sudah cukup? Baik kalau begitu Bapak Ibu semua, jika Saya sudah sudah cukup, ngantuk. mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir bergabung menyimak belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat karena masih banyak pembahasan yang lain yang belum kita bahas untuk modul D ya. Ya. Iya, oke baik kalau begitu. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ibu, sehat selalu semuanya. Ya, baik selalu juga. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih Teh Sifa. Sama-sama Ibu.